Jadi santri memang tidak selalu identik dengan orang yang ada di dalam pondok pesantren, orang yang selalu ingin tahu, yang selalu ingin menumbuhkan sifat keingintahuannya dalam berbagai hal, dan orang yang selalu ingin meningkatkan diri secara spiritualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga bisa disebut santri. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat madrasah, selamat datang di podcast spesial Hari Santri bersama saya Haji. Santri tidak hanya menjadi penjaga warisan masa lalu, tetapi harusnya dia menjadi perancang masa depan bangsa. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi, tepatnya tanggal 22 Oktober, kita akan memperingati Hari Santri Nasional. Sebagai santri, kita memiliki peran penting dan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan memajukan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Dan hari ini kita sudah bersama dengan Kiai Mahruz Zamroni. Beliau sebagai Kepala Seksi Bimas Islam, juga sekaligus sebagai Khatib Syuriah PCNU Sampang. Kita akan ngobrol santai tetapi penuh makna tentang tema yang akan kita angkat pada hari ini, yaitu dari pesantren untuk Indonesia. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, kita mulai dari pertanyaan mendasar terlebih dahulu. Jadi banyak orang beranggapan bahwa santri itu adalah orang yang pernah mondok atau sekolah di pesantren. Nah, menurut Kiai sebetulnya makna santri di masa sekarang ini apa? Ya, terima kasih Bapak Haji. Ya, jadi menjadi santri itu sebenarnya menjadi muslim itu sendiri. Karena santri ini adalah sosok yang sejatinya mempunyai jihad intelektual yang tinggi dan juga punya wirah meningkatkan spiritualitas yang tinggi. Jadi menjadi santri adalah menjadi muslim yang kafah, muslim yang sebenar-benarnya, muslim yang sejati. Kenapa ya tadi itu bahwa pada diri seorang santri itu melekat amanat jihad intelektual, sebagaimana awal datangnya agama ini melalui perintah Iqra dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jihad intelektual itu harus menjadi ruh dari seorang santri. Yang kedua, ya peningkatan spiritualitas itu juga harus dipupuk dalam diri seorang santri. Antara akal dan hati itu juga harus selaras dalam kehidupan sehari-hari seorang santri. Kalau dua ini yang menjadi tanggung jawab besar pada diri seorang santri, jadi santri memang tidak selalu identik dengan orang yang ada di dalam pondok pesantren, tetapi juga orang yang pernah mengasah diri di dua jalur ini bisa dikatakan sebagai santri. Orang yang selalu ingin tahu, yang selalu ingin menumbuhkan sifat keingintahuannya dalam berbagai hal, dan orang yang selalu ingin meningkatkan diri secara spiritualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga bisa disebut santri. Jadi tidak harus orang yang pernah ada di dalam pesantren, terus yang di luar pesantren tidak bisa disebut santri. Ada dua hal utama itu yang bisa dikatakan bahwa dia itu mempunyai jiwa santri yang sesungguhnya, gitu. Berarti santri itu punya nilai-nilai luhur keislaman. Punya nilai luhur keislaman. Nah, bagaimana nilai-nilai keluhuran itu, nilai-nilai keislaman itu bisa membentuk karakter bangsa menurut Kiai? Nilai-nilai santri yang punya keluhuran atau keislaman, nilai akhlak itu bisa membentuk karakter bangsa.
Bagaimana ini, Kiai? Sederhana kan sebenarnya, bahwa bangsa ini, komunitas yang besar ini dibentuk dari komunitas yang kecil. Jadi secara personal kita memperbaiki diri dan merambah kepada kelompok-kelompok keluarga yang lebih besar, kelompok keluarga membentuk komunitas yang lebih besar lagi dengan jiwa kesantrian, maka otomatis sebenarnya bangsa ini akan menjadi bangsa yang nyantri, bangsa yang mempunyai karakter santri, yang terus ingin berkembang menjadi lebih baik dari sisi dua hal yang setelah kami sebutkan tadi itu. Selalu ingin tahu, yang menurut terminologi Islam itu sampai mati, minal mahdi lal lahdi, itu kan selalu ingin tahu terus menerus. Ini harus dikembangkan. Ingin tahu, ingin mengembangkan diri, mengembangkan literasi dan sebagainya, itu kan harus terus dikembangkan. Dan itu tidak boleh berhenti. Selama itu kawan kita, sosok bangsa, sosok keluarga, sosok murid, sosok santri, sosok orang yang terus ingin belajar mengembangkan diri, baik dari sisi pengembangan hati dan pengembangan intelektual itu terus dikembangkan, dia selamanya menjadi santri yang harus berkontribusi secara positif kepada masyarakat. Ini sebenarnya yang dibutuhkan oleh bangsa ini, terus ingin mengembangkan diri, intelektualnya terus dikembangkan, jiwa spiritualitasnya terus ditumbuhkan. Itu harus terus melekat pada jiwa santri, sehingga bangsa ini kalau di driver oleh orang-orang yang berkarakter santri, maka insya Allah bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik. Oke. Nah, tapi ini yang juga menarik, Kiai. Baru-baru saja kita dikejutkan oleh pemberitaan nasional yang katakanlah melecehkan santri, bahwa santri dianggap sebagai apa ya katakan menjadi objek, atau dijadikan sesuatu yang katakanlah feodal begitu. Mungkin Kiai bisa menceritakan sedikit supaya kita semua bisa tahu ini, apakah santri itu punya sumbangsih dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia? Sebenarnya bukan ketika merebut kemerdekaan, ketika Indonesia ini belum dideklarasikan, sosok kiai dan santri ini sudah memberikan kontribusi, karena seorang tokoh, seorang kiai, seorang ulama ketika berada dalam sebuah komunitasnya, ketika hadir di masyarakat, ini biasanya pertama yang dibentuk adalah asrama, tempat orang untuk menimba ilmu. Yang kedua biasanya masjid. Dan itu jauh sebelum Indonesia ini lahir sudah ada komunitas-komunitas yang nantinya disebut pesantren ini, yang itu menjadi ladang perjuangan kiai untuk membentuk karakter masyarakat yang islami, yang islami. Itu sudah jauh sebelum ada nama Indonesia ini sudah ada. Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai kewajiban fardhu ain untuk mengusir penjajah. Ini adalah kontribusi terbesar kalangan pesantren di dalam berusaha mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan. Ini yang hanya pada tanggal 15 Oktober 2015 pemerintah pada waktu itu menetapkan sebagai Hari Santri. Itu berangkat dari resolusi jihadnya Kiai Hasyim Asy'ari sebenarnya. Nah, ini mungkin contoh nyata yang mungkin terlepas dari yang tadinya adalah penanaman nilai-nilai kesantrian sebelum kemerdekaan, jauh sebelum kemerdekaan, dan pada tahun 45 itu adalah deklarasi dari Kiai Hasyim Asy'ari meneriakkan resolusi jihad di tengah-tengah masyarakat itu. Ya, jadi santri itu memang sudah punya perjuangan yang luar biasa, punya keluhuran akhlak, punya kemarin ketika demo katakanlah di Trans 7 masih bisa menjaga batasan-batasan
untuk tidak membuat sesuatu yang anarkis dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Lah itu demonya santri. Demonya santri. Demo santrinya itu sudah bisa dilihat. Ya, saya menjadi terkesima begitu dengan nilai-nilai itu, Kiai. Hanya saja begini, kami yang dari madrasah ibtidaiyah negeri, dari MIN, Ya. atau dari madrasah negeri ada MTSN, ada MAN, di situ kan tidak ada yang katakanlah mondok. Tetapi kami ingin bagaimana ada jiwa-jiwa kesantrian timbul kepada siswa-siswi kami. Ya. Nah, saya ingin tahu nitipnya, yaitu bagaimana menimbulkan jiwa kesantrian kepada siswa-siswa madrasah yang sekolah di sekolah di bukan pesantren begitu. Ya. Gimana caranya, Yai? Di semua tempat atau lembaga pendidikan itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai media pembelajaran kesantrian. Pertama menurut saya adalah ada transformasi nilai, dan itu bisa lewat sistem pengajaran. Sistem pengajaran itu bahwa ada nilai-nilai akhlak, ada nilai-nilai asidku, siddiq, amanah, tabligh, fatona, itu kan lewat transformasi nilai. Ada penyampaian dari seorang guru kepada murid. Itu harus, karena mereka harus mengenal bahwa dalam Islam ada nilai ini, ada nilai kejujuran, ada nilai jihad intelektual, itu fatona, ada amanah, menyampaikan sesuatu yang menjadi sesuatu yang perlu disampaikan, tabligh. Itu juga harus disampaikan bahwa Islam itu punya nilai adiluhum yang luar biasa. Itu. Yang kedua adalah ada transaksi nilai, bahwa seorang guru itu juga harus memberi contoh yang sekiranya sesuai dengan apa yang telah disampaikan. Kesatuan kata dan perbuatan itu juga penting. Jadi sehingga murid itu bisa mencontoh perilaku karakter yang mulia itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya yang tak kalah pentingnya dalam menjadikan lembaga pendidikan itu menjadi lembaga yang pesantren, itu adalah menilai nilai-nilai spiritual. Mujahadah itu penting. Anak-anak diajak untuk sholat duha bersama. Oke, iya gitu kan. Ketika waktu duhur sholat berjamaah, kalau misalkan mendengar ada, tolong dihentikan dulu untuk mendengarkan lantunan azan itu untuk dijawab. Itu kan memberi contoh. Transformasi nilainya sudah diberikan, yaitu memberikan nilai. Kalau ada azan, Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar, asyhadu alla, dijawab Allah, asyhadu alla. Tetapi kan harus diberi contoh. Ketika azan berhenti sebentar untuk mendengar azan. Setelah itu diajak anak-anak itu untuk sholat berjamaah. Dan itu sebenarnya bukan hanya di lembaga pendidikan. Kalau ini dilakukan transaksi nilai, penanaman nilai di tengah-tengah masa, itu bisa dilakukan di birokrasi, di tempat kerja. Maka kalau ini dilakukan, semua kelembagaan kita, baik pendidikan, itu akan beraroma santri semuanya. Nah, itu akan membuat bahwa keadaan bangsa ini akan menjadi lebih baik. Kalau intelektualnya diasah, spiritualnya diasah, dengan jiwa-jiwa mujahadah dan sebagainya, pasti kita akan menjadi lebih baik. Jadi beruntung sekali sebetulnya madrasah, hampir semua madrasah lah begitu, Kiai. Kalau saya ambil contoh di MIN Sampang itu, kita setiap hari melaksanakan sholat duha bersama. Meskipun tidak berjamaah karena mereka dituntun, sambil dituntun. Kemudian setiap hari Kamis kalau di MIN Sampang itu kita menghatamkan Al-Quran. Jadi kita punya sistem Al-Quran itu dipreteli. Setiap anak membaca 1 halaman, 2 halaman. Terbagi rata itu, dan sampailah semua juz atau semua surah itu dibagi kepada siswa, dan
setiap hari Kamis kita menghatamkan Al-Quran. Jadi sudah membumikan Al-Quran sejak dini. Jadi menginternalisasi Quran dalam diri anak sejak dini itu sudah suatu capaian yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Dan juga kita ada punya waktu 1 jam setiap hari Senin sampai Kamis itu anak belajar Al-Quran. Kalau yang sudah fasih Al-Quran kita arahkan kepada tahfidz juz 30 atau juz 1 atau juz 2. Jadi setiap hari itu, setiap Senin sampai Kamis ada waktu 1 jam bagi seluruh siswa belajar Al-Quran. Dan ini mungkin dilakukan oleh semua madrasah meskipun tidak di lingkungan pesantren. Ya, mungkin dengan metode yang berbeda, tapi prinsipnya adalah bagaimana mendekatkan Al-Quran kepada murid sejak dini. Ini adalah hal penting. Karena Al-Quran itu adalah pedoman imam kita, pedoman kita di dalam melangkah dalam kehidupan kita, dan itu adalah sejatinya santri sebenarnya, menjadikan Al-Quran sebagai imam wa huda wa rahmah. Terakhir Kiai, ini luar biasa sekali. Saya ingin meminta pesan penutup kepada kita semua, kepada masyarakat terutama, dan kepada dunia pendidikan Islam tentang Hari Santri. Ada pesan tertentu Kiai, monggo silakan. Yang kita hadapi ke depan itu tidak sama dengan yang dihadapi oleh para pendahulu kita. Tantangan kita adalah tantangan teknologi. Oleh karena itu kepada para santri ataupun para komponen masyarakat yang ingin menjadikan ikonik kesantrian ini menjadi hal yang bisa menuntun dirinya, maka yang harus dilakukan adalah yang pertama, jihad intelektual tetap harus ada. Jihad intelektual. Jihad intelektual itu harus terus ada. Kenapa? Karena santri ini ke depannya harus mengisi semua sektor kehidupan. Jadi santri itu tidak identik nanti menjadi guru agama. Santri itu nanti tidak identik menjadi seorang kiai, tapi bisa menjadi entrepreneur, menjadi birokrat. Dan di setiap tempat dia mengabdi, maka jiwa kesantriannya harus melekat. Dan itu dibutuhkan kemampuan-kemampuan dan keahlian-keahlian tertentu, dan itu harus terus dipupuk. Yang kedua, ya bisa menggabungkan antara spiritualitas dengan konteks di lapangan. Artinya ruh ketuhanan dalam tanda petik itu terus harus harus dimiliki dan menjadi ruh dalam kita melangkah ke depan. Jadi ini intelektualitas berdiri sendiri, spiritualitas berdiri sendiri, bukan begitu. Tapi ini harus diramu menjadi satu sehingga menjadi suatu bentuk inovasi yang berkarakter kesantrian menuju masa depan Indonesia yang lebih baik. Kita harus menjadi pionir di bumi, masyhur di langit. Pionir di bumi dan masyhur di langit. Gitu loh. Pionir di bumi, kita harus menjadi orang terdepan dalam segala bidang. Itu santri harus begitu. Masyhur di langit, kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kebanggaan Allah Subhanahu wa taala di depan makhluk-makhluk yang lain. Jadi pionir di bumi dan masyhur di langit. Ya, itu yang harus menjadi titik juang kita, para murid, para santri menuju masa depan yang lebih baik. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa tadi yang disampaikan oleh Kiai Mahruz Zabroni ini menjadi penyemangat bagi kami dan terutama bagi seluruh santri di seluruh Indonesia. Dan tadi juga ada pesan penting bahwa santri harus bisa mengisi di setiap ruang. Ada yang menjadi entrepreneur, ada yang mengisi di birokrat, dan mungkin pemimpin tertinggi di negeri ini sekali-kali harusnya dari kalangan santri. Dan kita sudah pernah punya sejarah dipimpin oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau adalah seorang santri, dan mudah-mudahan ke depan
muncullah dari seorang santri ini yang akan memimpin negeri ini. Terima kasih Kiai, dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sahabat madrasah, demikian podcast kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Hayi mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.